Negara Spanyol sepertinya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Spanyol merupakan salah satu dari 3 negara Eropa Latin terkuat selain Prancis dan Italia. Lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia berbicara dalam bahasa Spanyol, termasuk orang-orang mestizo yang merupakan orang-orang berdarah campuran dan memiliki nenek moyang serta keturunan langsung dari orang-orang Spanyol. Jadi bukan hanya dari bahasanya saja, tapi secara genetik Spanyol seolah telah menjadi keluarga besar di seluruh dunia. Lalu bagaimana kondisi Spanyol jika dilihat dari letak geografisnya? Spanyol terletak di Eropa Barat, di mana wilayahnya mencakup sekitar 82% semenanjung Iberia yang berbatasan dengan Portugal di sebelah barat, Teluk Biscay di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatannya berbatasan dengan subbagian Laut Mediterania yang dikenal sebagai Laut Balearik dan Laut Albora. Sementara itu, pegunungan Pyrenea memisahkan mereka dari Prancis dan Andorra. Negara ini juga memiliki bagian kecil eksklav di Perancis yang bernama Livia, yang terpisah kira-kira sejauh 1,6 km dari perbatasan Spanyol. Lalu di sebelah utara, tepatnya di sepanjang aliran sungai Bidasoa, Spanyol juga berbagi wilayah pulau dengan Perancis yang bernama Isla de los Faisanes atau Pulau Pisan, di mana kedaulatannya selalu berganti setiap 6 bulan sekali. Bukan hanya Prancis dan Portugal yang berbatasan langsung dengan Spanyol, di bagian selatan tepatnya di wilayah yang disebut sebagai La Línea de la Concepción, negara ini berbatasan langsung dengan wilayah Gibraltar yang menjadi wilayah seberang laut Britania Raya sejak tahun 1713 melalui Perjanjian Utrecht. Sebagai tambahan, Spanyol juga memiliki wilayah bernama Plazas de Soberania di Afrika Utara, yang secara historis telah diberikan kepada Spanyol di masa awal lahirnya Spanyol modern pada abad ke-15. Wilayah ini terdiri dari 2 eksklave, yaitu Ceuta dan Melilla yang berada di wilayah Maroko, dan juga terdapat 8 pulau serta 1 semenanjung yang bernama Peña de Vallès de la Gomera. Semenanjung ini dipisahkan oleh sebuah jembatan di atas pasir yang membentang sepanjang 100 meter, menjadikannya sebagai salah satu garis perbatasan terpendek di dunia. Spanyol memiliki 2 kepulauan utama, yaitu Kepulauan Kanaria yang berada di lepas pantai Maroko dan juga Kepulauan Balearik di Laut Mediterania. Posisi Kepulauan Kanaria membuat Spanyol memiliki 2 zona waktu yang berbeda, yaitu UTC 0 dan UTC plus 1. Negara ini tergolong sebagai negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi, di mana meskipun kedaulatan berada di tangan satu negara, tapi lembaga-lembaga regionalnya memiliki pemerintahan sendiri dan juga memiliki parlemen dan presiden sendiri. Terdapat 17 komunitas otonom, di mana Ceuta dan Melilla berperan sebagai kota otonom dan memiliki hak sebagai komunitas. Tapi sejauh ini, 2 kota tersebut tidak ingin menjadi bagian dari komunitas. Ibu kota negara dan juga kota dengan populasi tertinggi, sekaligus menjadi ibu kota terbesar di Eropa adalah Madrid, yang terletak di tengah-tengah Spanyol. Alun-alunnya kota Madrid, Puerta del Sol, tepat berada di jantung kota Madrid. Puerta del Sol adalah bahasa Spanyol untuk kalimat frasa gerbang matahari. Di kota ini, terdapat sebuah plakat di lantai yang berfungsi sebagai penanda 0 km yang menjadi lokasi awal pengukuran jarak ke berbagai tempat di penjuru kota. Di sini kamu juga akan melihat patung Raja Carlos III, seorang raja yang sangat dicintai oleh warga Madrid. Di kota ini juga terdapat bandara terbesar dan tersibuk di Spanyol,
yaitu Bandara Adolfo Suarez Madrid Barajas. Kota terbesar kedua adalah Barcelona yang berada di tepi pantai Mediterania, di mana terdapat bandara tersibuk kedua, yaitu Bandara Internasional Barcelona El Prat. Sementara itu, pelabuhan tersibuknya adalah Pelabuhan Teluk Algeciras, di mana sekitar lebih dari 100 juta ton kargo masuk ke pelabuhan ini setiap tahunnya. Sebuah fakta menarik dari Spanyol adalah sebagian wilayah negara ini merupakan antipoda dari Selandia Baru, yang artinya posisi kedua negara ini tepat saling berseberangan satu sama lain. Lalu, kenapa banyak sekali wilayah otonom di Spanyol? Secara historis, Spanyol memiliki beberapa kerajaan sebelum mereka bersatu, dan pada dasarnya, hal inilah yang membuat mereka memisahkan wilayah yang memiliki kelompok yang berbeda-beda, tapi juga tetap selaras dengan sentralisasi yang terpusat di Madrid. Spanyol adalah negara yang menganut sistem monarki dan menjadi salah satu dari 12 negara monarki yang berada di Eropa. Semuanya berawal saat Isabella de Castilla, seorang ratu Spanyol yang menikah dengan Ferdinand of Aragon dengan tujuan untuk mempersatukan dua kerajaan terbesar di semenanjung Iberia. Setelah ribuan tahun berlalu, kerajaan Fenisia, kerajaan Romawi, kerajaan Suebi, kerajaan Vandal dan Alan, kerajaan Visigoth, bangsa Moors, dan Bani Umayyad memodernisasi Spanyol sejak tahun 1400-an melalui Reconquista atau upaya perebutan kembali. Setelah era Reconquista, kerajaan Habsburg bergabung dan diikuti oleh dinasti Bourbon sampai akhirnya saat ini Spanyol memiliki seorang raja, yaitu Raja Philip yang memiliki putri bernama Putri Leonor. Spanyol merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Prancis, dengan sekitar lebih dari 83 juta orang yang tercatat mengunjungi negara ini di tahun 2019. Negara ini juga merupakan negara peringkat ketiga yang memiliki situs warisan dunia UNESCO terbanyak di dunia dengan jumlah 48 situs, di mana 7 diantaranya berada di komunitas otonom Andalusia. Beberapa situs warisan dunia UNESCO itu antara lain adalah Alhambra, Masjid Agung Cordoba, Museum Guggenheim, dan Gereja Sagrada Familia. Sementara itu, tempat menarik lainnya yang bukan merupakan situs warisan dunia adalah Istana Kerajaan yang berada di Madrid, Setenil de las Bodegas, Distrik Seni dan Sains, Valencia, Taman Hiburan Portaventura, Park Warner, dan Texas Hollywood, Kepulauan Kanaria yang memiliki piramida, mumi, dan patung Neptunus, Gedung Metropol Parasol, dan Kota Tua Cadiz. Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari benua Eropa, wilayah Spanyol memiliki lanskap yang dipenuhi dengan pegunungan dan menjadi negara dengan wilayah pegunungan terbanyak di Eropa setelah Swiss. Di sini terdapat 6 rangkaian pegunungan utama, antara lain adalah rangkaian pegunungan Baetic yang berada di bagian selatan, rangkaian pegunungan Sistema Sentral dan Iberia di bagian pusat, rangkaian pegunungan Cantabria dan Leon di utara, serta rangkaian pegunungan Pirenia di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan Prancis dan Andorra. Di wilayah pusat Spanyol terdapat pula dataran Meseta Sentral, sebuah dataran tinggi luas yang melintasi pedalaman dan terlihat jelas dari luar angkasa. Di bagian paling utara Spanyol terdapat wilayah yang sangat subur dan basah, sementara makin ke selatan, daratannya semakin kering dan gersang. Faktanya, Spanyol hanya memiliki satu gurun di daratan Eropa, yaitu Gurun Tabernas yang berada di Andalusia
dan menjadi wilayah dengan temperatur tertinggi di daratan Eropa dengan suhu lebih dari 40 derajat Celcius pada musim panas. Rangkaian pegunungan ini terbentuk karena posisi Spanyol yang berada tepat di pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia yang menciptakan banyak retakan kecil dan patahan. Ini artinya wilayah paling selatan Spanyol berpotensi cukup sering mengalami gempa bumi di atas 6 skala Richter. Beberapa wilayahnya, terutama di sepanjang Laut Mediterania, memiliki gunung api yang sudah tidak aktif. Sedangkan wilayah yang terdapat gunung api aktif adalah Kepulauan Kanaria, yang terletak di zona vulkanisme intraplate di lempeng Afrika. Sebagian besar ahli geologi setuju bahwa Kepulauan Kanaria terbentuk karena lempeng yang bergerak di atas mantel titik panas yang kemudian menggelembung ke atas lautan, seperti yang terjadi saat Kepulauan Hawaii terbentuk. Kemudian titik tertinggi di negara Spanyol ternyata tidak berada di semenanjung Iberia, melainkan di Kepulauan Kanaria, tepatnya di Mount Teide yang merupakan gunung api tertinggi ketiga di dunia. Sementara itu, gunung tertinggi yang berada di daratan utama Spanyol adalah Gunung Mulatan yang terletak sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut. Sungai terpanjang yang ada di Spanyol adalah Sungai Tagus atau Tajo yang juga berbagi dengan Portugal dengan panjang 1.007 km. Tapi sungai terpanjang yang benar-benar berada di wilayah Spanyol adalah Sungai Ebro dengan panjang 930 km. Sebagian besar perairan yang berada di daratan Spanyol merupakan waduk dengan bendungan yang ada di sungai. Kemudian danau terbesar yang ada di Spanyol adalah Danau Sanabria yang terletak di bagian barat laut. Negara ini memiliki 3 zona iklim utama, di mana wilayah bagian selatan memiliki iklim Mediterania yang kering dan hangat. Wilayah dataran sentral Meseta yang memiliki musim panas dan musim dingin, sementara pegunungan Cantabria Utara memiliki iklim maritim dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun dan salju yang turun di musim dingin. Selain Malta, Spanyol juga merupakan salah satu negara dengan iklim tercerah di Eropa, di mana terdapat kurang lebih 260 hari dengan cuaca cerah per tahunnya. Negara ini juga memiliki banyak jenis flora dan fauna yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Contohnya, di Kepulauan Kanaria, kita bisa melihat pantai dengan pasir berwarna hitam dan hutan Laura Silva yang bernuansa hutan tropis kuno. Sementara itu, di wilayah semenanjung kita bisa melihat perbukitan hijau yang tampak seperti di Skotlandia di bagian utaranya. Benda itu hijau. Sementara di bagian selatannya, kita bisa temukan lanskap berbatu dengan semak belukar seperti di Arizona. Dengan jangkauan daratan yang luas ini, kita bisa temukan berbagai harta karun alami seperti goa, ngarai, bahkan sungai dengan warna orange dan merah seperti di Sungai Rio Tinto. Spanyol adalah penghasil wine terbesar kedua di dunia setelah Italia dan penghasil minyak zaitun terbesar di dunia. Meskipun saat ini Spanyol menjadi negara peringkat ke-13 dengan angka GDP atau produk domestik bruto terbesar di dunia, tapi mereka pernah mengalami krisis ekonomi selama kurang lebih 6 tahun pada 2008 dan di tahun 2014 tercatat ada sekitar 27,2% penduduknya yang kehilangan pekerjaan. Para ahli ekonomi berspekulasi bahwa penyebab krisis ekonomi itu terjadi adalah ketika sekitar 1/5 dari total GDP disinyalir habis digunakan untuk transaksi industri di pasar gelap yang dirahasiakan. Spanyol juga menjadi negara terbesar kelima penghasil energi angin di dunia dan menjadi negara pembuat mobil terbesar ke-8 di dunia yang merupakan pabrikan mobil terbesar kedua di Eropa setelah Jerman. Beberapa merek mobil lokal asal Spanyol antara lain adalah Seat,
dan pembuat mobil sport yang sangat terbatas jumlahnya, yaitu GTA Spano yang dibuat oleh perusahaan Spania GTA. Spanyol dan Italia biasanya selalu berada di peringkat atas negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sebab negara ini memiliki hutan tropis sekaligus gurun, dan karena itulah dua negara ini memiliki banyak sekali jenis marga satwanya. Spanyol memiliki 16 taman nasional dan yang terbesar adalah kawasan Taman Nasional Sierra Nevada di wilayah Andalusia. Seperti halnya Portugal, Spanyol juga memiliki jenis satwa Iberia yang sangat terkenal seperti Spanish Ibex atau Ibex Spanyol, yaitu sejenis kambing liar endemik yang hanya bisa ditemui di semenanjung Iberia. Tapi satwa yang paling dikenal di Spanyol adalah satwa-satwa yang tergabung dalam Spanish Big Five, antara lain adalah bearded vulture atau burung herring berjanggut, lynx Iberia, serigala Iberia, elang imperial, dan beruang coklat Eurasia. Sedangkan di wilayah kepulauan banyak ditemui reptil endemik, dan di Kepulauan Kanaria sendiri terdapat 5 jenis tokek endemik. Spanyol adalah negara yang menjadi jalur bagi kawanan burung yang bermigrasi dari Afrika ke Eropa Selatan. Ada sekitar lebih dari 630 spesies burung yang terbang melintasi Spanyol saat bermigrasi. Di Spanyol, ada beberapa kebiasaan unik terkait menyantap makanan. Orang-orang Spanyol biasa memulai hari dengan sarapan menyantap churro dan coklat, lalu dilanjutkan dengan aperitivo atau cemilan ringan lain di pagi hari. Kemudian berlanjut lagi dengan makan siang, yang diakhiri dengan sobremesa atau tetap berbincang-bincang di meja makan setelah selesai makan siang. Setelah itu, mereka akan lanjut dengan merienda atau cemilan ringan sore hari, dan biasanya mereka akan makan malam pada jam 10. Sebelum abad ke-15, orang-orang Eropa belum mengenal beberapa jenis makanan seperti coklat, jagung, tomat, kentang, dan alpukat. Melalui jalur perdagangan Spanyol, sebagian besar penduduk dunia kemudian mengenal jenis makanan tersebut. Dan sampai sekarang, kita bisa menikmati makanan seperti pizza dan kentang goreng. Setiap wilayah Spanyol memiliki makanan khas yang berbeda-beda, dan orang-orang Spanyol sendiri dikenal memiliki keahlian memasak yang sangat hebat. Beberapa makanan khas Spanyol antara lain adalah gazpacho, torrezno, churro, croqueta, lechazo, cochinillo, arroz a la zamorana, hornazo, jamon, fideuà, cocido, dan tortilla. Yang berbeda dengan tortilla khas Amerika Latin karena tortilla Spanyol dibuat dengan kentang dan telur. Makanan khas Spanyol yang paling terkenal mungkin adalah paella, yang aslinya berasal dari Valencia. Ciri khas paella Spanyol adalah penggunaan daging kelinci atau daging ayam, dan jika tidak menggunakan kedua daging tersebut, orang-orang Valencia akan menyebut paella palsu sebagai arroz con cosas, atau nasi yang disajikan dengan daging lain. Spanyol memiliki jumlah penduduk sekitar 48 juta jiwa dan merupakan negara kelima dengan populasi terbesar di Eropa, serta memiliki harapan hidup tertinggi di antara negara-negara OECD atau negara-negara Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Penduduk yang paling dominan adalah orang-orang Spanyol asli dengan jumlah sekitar 88%. Istilah penduduk asli Spanyol sendiri sangat luas dan banyak berkaitan dengan berbagai macam suku yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu. Tapi sebagian besar berasal dari Mediterania, Eropa Selatan. Para ahli genetika juga berpendapat bahwa rata-rata orang Spanyol, khususnya yang berada di bagian selatan, memiliki sekitar 5% keturunan Afrika Utara karena penaklukan bangsa Moor yang menguasai wilayah Spanyol selama kurang lebih 7 abad lamanya. 12% sisa penduduknya adalah para kelompok imigran yang telah menetap selama ratusan tahun, dan yang paling besar populasinya adalah orang-orang Amerika Latin, yaitu sebanyak 5%.
Afrika Utara dan Eropa Timur masing-masing sekitar 2% dan 3%, sisanya adalah orang-orang dari ras lain seperti Asia dan lainnya. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Spanyol, tapi bahasa Spanyol yang digunakan di sini memiliki dialek yang sedikit berbeda dengan bahasa Spanyol yang digunakan oleh orang-orang Amerika Latin. Bahasa Spanyol Amerika Latin dipengaruhi oleh dialek Andalusia sebab banyak orang-orang Andalusia yang bermigrasi ke Amerika. Selain bahasa Spanyol, ada 3 bahasa non-resmi lainnya yang biasa digunakan, yaitu bahasa Catalunya, Galicia, dan Basque. Ada juga bahasa Ladino yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi Sephardic, sementara di Pulau Gomera dan Kanaria, penduduknya menggunakan bahasa Selbo-Gomero yang cukup unik karena menggunakan siulan saat berkomunikasi. Secara historis, agama Katolik memiliki pengaruh kuat dalam identitas rakyat Spanyol. Meskipun faktanya saat ini hanya ada sekitar 2/3 penduduknya yang secara resmi mengaku sebagai pemeluk Katolik dan kurang dari 20% penduduknya yang masih pergi ke gereja. Meskipun demikian, di Spanyol terdapat kota bernama Camino de Santiago yang menjadi salah satu tujuan ziarah terbesar umat Katolik dunia. Hal menarik lainnya adalah banyak jejak nyata pengaruh dari orang-orang Arab Moor, mulai dari arsitektur dan nama-nama kotanya seperti contohnya Al-Andalus, nama lain dari Andalusia. Sampai saat ini ada 19 negara berdaulat di luar Spanyol yang menggunakan bahasa resmi Spanyol, ditambah Puerto Rico yang memiliki akar sejarah dari bangsa Spanyol. Berbicara mengenai olahraga yang paling populer di Spanyol, tanpa diragukan lagi jawabannya adalah sepak bola. Timnas sepak bola Spanyol telah berlaga di Piala Dunia sebanyak 15 kali dan pernah menjadi juara di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, UEFA 1964, Euro 2008, dan Euro 2012. Para pecinta sepak bola di seluruh dunia juga sudah tidak asing lagi dengan rivalitas akrab klub Barcelona dengan Real Madrid. Spanyol juga terkenal dengan pemain sepak bolanya antara lain Raúl González, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Iker Casillas, David De Gea, Xavi Hernandez, Carles Puyol, David Villa, Fernando Torres, Cesc Fabregas, David Silva, Juan Mata, Fernando Hierro, Paco Gento, Luis Suarez Miramontes, Jose Antonio Camacho, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata sepak bola bukanlah satu-satunya olahraga populer di Spanyol. Tim roller hockey pria Spanyol telah berhasil meraih 16 medali emas dan menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Semua orang juga tentu mengenal petenis pria asal Spanyol, Rafael Nadal, yang pernah 2 kali menjuarai turnamen Wimbledon di tahun 2008 dan 2010. Kemudian timnas basket Spanyol pernah 1 kali menjadi juara dunia dan 2 kali menjuarai kejuaraan Eropa. Selain olahraga kontemporer, Spanyol juga memiliki olahraga domestik seperti pentaki dan gulat ala Kanaria. Salah satu komunitas otonom Spanyol, Basque Country, memiliki olahraga khas paling banyak di antara komunitas otonom lainnya. Beberapa olahraga itu antara lain adalah Jai Alai, Hari Jasot Saileak atau olahraga angkat batu, Hari Zulaketa atau olahraga mengobor lubang, Aiskolaridza atau olahraga memotong kayu. Di sini juga terdapat sebuah festival San Fermin di mana orang-orang berlarian menyelamatkan diri dari kejaran beberapa ekor banteng, di mana tercatat sudah ada 15 orang yang meninggal sejak 1910 saat festival ini berlangsung. Tapi yang menjadi ciri khas Spanyol tentu saja olahraga adu banteng
atau biasa disebut Corrida de Toros, yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Olahraga ini sendiri lebih sering dianggap sebagai seni pertunjukan yang menjadi daya tarik para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Dalam aksinya, seorang matador harus bisa menundukkan, melumpuhkan, dan bahkan membunuh seekor banteng dalam sebuah arena. Orang-orang Arab dan Katolik yang ada di Spanyol pernah berusaha melarang olahraga ini, tapi tidak pernah berhasil. Namun beberapa tahun terakhir, Corrida de Toro memang ditentang oleh banyak pihak. Bahkan benar-benar dilarang di Catalonia sejak tahun 2010, salah satu warisan budaya yang menarik tapi berpolemik. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa orang-orang Spanyol termasuk memiliki harapan hidup tertinggi di dunia, di mana rata-rata mereka bisa berumur hingga 83 tahun. Orang-orang Spanyol juga dikenal sangat mencintai seni dan literatur. Salah satu penulis paling terkenal dari Spanyol adalah Miguel de Cervantes yang menulis novel Don Quixote. Selain itu ada juga beberapa seniman terkenal di dunia yang berdarah Spanyol seperti Pablo Picasso, Diego Velázquez, Francisco Goya, Antoni Gaudí, dan Salvador Dali. Ada juga para penemu yang berasal dari Spanyol, seperti Kolonel Emilio Herrera de Henares yang menemukan baju luar angkasa, Juan de la Tierva yang menemukan gyroplane atau autogiro, serta Abbas Ibnu Firnas yang menemukan kacamata. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa film terkenal yang diproduksi oleh Spanyol. Salah satunya adalah film berjudul Pan's Labyrinth karya sutradara Guillermo del Toro. Meskipun film ini adalah produksi gabungan dengan Meksiko, tapi ceritanya mengeksplorasi budaya Spanyol dengan latar belakang peristiwa perang sipil di Spanyol. Kemudian ada film berjudul Ocho Apellidos Dos Vascos atau Spanish Affair, salah satu film terlaris di Spanyol yang akan membawa kita melihat keindahan Basque Country. Jika kalian ingin melihat kondisi Spanyol di abad pertengahan, kalian bisa menonton film berjudul Juana la Loca yang mengisahkan kisah cinta Ratu Juana yang tragis. Beberapa aktor dan aktris terkenal yang berdarah Spanyol antara lain adalah Antonio Banderas, Penelope Cruz, dan Javier Bardem. Spanyol adalah negara yang kaya dengan perayaan festival, dan hampir setiap hari kita bisa menemukan berbagai perayaan di seluruh wilayahnya. Beberapa festival yang terkenal adalah Festival La Tomatina di Valencia, di mana kita bisa melihat orang-orang saling melempar tomat. Lalu ada Festival La Feria di Andalusia, Semana Santa atau perayaan Pekan Suci Paskah. Berbicara mengenai musik, apakah kalian tahu jika gitar klasik modern ternyata ditemukan di Spanyol? Dan tahukah kalian jika lagu nasional Spanyol ternyata tidak memiliki lirik? Setiap wilayah di Spanyol juga memiliki musik tradisionalnya sendiri, dan yang paling terkenal mungkin adalah flamenco. Seni musik umumnya bisa ditemui di wilayah bagian selatan, khususnya di kota Seville. Di kota ini, tinggal seorang pemain gitar flamenco yang sangat fenomenal, yaitu Paco de Lucía. Setiap wilayah di Spanyol juga memiliki tarian-tarian khas daerah masing-masing. Salah satu yang paling terkenal adalah tarian Jota. Beberapa musisi Spanyol yang terkenal antara lain adalah Joan Manuel Serrat, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Joaquín Sabina, dan Rosalía. Negara Spanyol jelas memiliki dampak yang besar bagi dunia, dan tentu saja salah satunya bagi Afrika. Wilayah bagian barat Gurun Sahara pernah menjadi koloni Spanyol yang kini secara de facto dikuasai oleh Maroko. Tapi mereka berselisih dengan Republik Demokratik Arab Sahrawi karena wilayah tersebut. Meskipun Spanyol tidak pernah mengakui Republik Demokratik Arab Sahrawi, tapi mereka mengetahui bahwa ada komunitas orang-orang Sahrawi yang tinggal di Kepulauan Kanaria.
Sementara itu, kepemilikan Spanyol atas wilayah Ceuta dan Melilla sedikit membuat Maroko kesal. Tapi meskipun demikian, kedua negara itu tetap berusaha berhubungan baik. Spanyol juga berhubungan baik dengan negara-negara bekas koloni mereka seperti Argentina yang memiliki banyak penduduk asal Spanyol dengan jumlah sekitar 500.000 orang. Kuba dan Venezuela juga merupakan kerabat dekat Spanyol. Venezuela bahkan memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Kepulauan Kanaria. Mereka bahkan berbicara dengan aksen yang hampir sama dengan penduduk Kepulauan Kanaria. Dan orang-orang Kanaria memiliki keluarga dan teman yang tinggal di Venezuela. Kemudian, Portugal ibarat adik kecil bagi Spanyol. Sebab kedua negara ini telah melakukan sejarah bersama-sama dan Spanyol selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Portugal. Sedangkan negara yang menjadi sahabat terdekat mereka adalah Italia. Orang-orang Spanyol dan Italia bisa dengan mudah saling mempelajari bahasa masing-masing. Juga dengan mudahnya menerima makanan khas dan musik mereka masing-masing. Spanyol dan Italia bahkan dianggap sebagai pasangan raja dan ratu di Eropa Selatan. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya, kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.